Halo teman-teman Relation, apa kabarnya nih? Hari ini kita akan bahas tentang hubungan kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X dengan kejadian hipertensi. Kemudian kita masuk ke latar belakang. WHO pada tahun 2008 itu menyatakan bahwa hipertensi itu penyebab 12,8% kematian orang dewasa di seluruh dunia. Hipertensi tidak memiliki gejala apapun yang biasa disebut sebagai the silent killer. United States National Health and Nutrition Examination Survey tahun 2011 hingga 2014, prevalensi hipertensi pada orang dewasa di Amerika Serikat itu mencapai 29%. Jadi secara keseluruhan kira-kira terdapat 80 juta orang dewasa di Amerika Serikat dan juga di Asia itu terdapat 20 hingga 30% populasi umum yang mengalami hipertensi. Nah, di Indonesia sendiri dari Desdas tahun 2013 prevalensi hipertensi itu sebesar 25,8%. Hipertensi sendiri itu didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Penyebab hipertensi umumnya tidak diketahui, disebut sebagai hipertensi primer atau esensial. Lebih dari 90% pasien dengan tekanan darah tinggi itu mengalami hipertensi dan juga lebih dari 7,5 juta kematian setiap tahunnya. Kurang dari 10% penderita hipertensi sekunder itu penyebab paling umum dikaitkan dengan penyakit ginjal yang kronis, penyakit renal vaskular dan juga yang lainnya. Dan juga faktor resikonya itu dari usia, alkohol, status ekonomi, diabetes, dan lain-lain. Rokok itu mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia termasuk zat iritan dan juga zat karsinogenik yang terdapat dan juga yang menyebabkan kanker. Rokok itu dapat memicu peningkatan tekanan darah dan juga denyut jantung. Jadi secara global, hampir sepertiga laki-laki berusia 15 tahun atau lebih itu perokok aktif. WHO pada tahun 2012 di Asia Tenggara 32,1% itu perokok laki-laki dan 2,6% itu perokok perempuan. Kemudian ada juga Riskesdas tahun 2013 yaitu angka kejadian hipertensi pada kelompok usia 25 hingga 44 tahun itu terhitung yang cukup tinggi dan juga 14,7% pada kelompok usia 25 hingga 34 tahun dan 24,8% pada kelompok usia 35 tahun hingga 44 tahun. Kemudian kita memasuki rumusan masalah dan juga hipotesisnya. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya, tingginya angka perokok serta kejadian hipertensi pada laki-laki usia 25 hingga 44 tahun. Kemudian yang kedua itu berapakah jumlah karyawan laki-laki perokok pada usia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang ketiga itu ada berapakah jumlah karyawan laki-laki penderita hipertensi usia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang terakhir itu apakah terdapat hubungan kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki usia 25 hingga 45 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X dengan kejadian hipertensi. Kemudian kita masuk ke hipotesisnya, itu H0, di mana tidak ada hubungan kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki usia 25 hingga 44 tahun dengan kejadian hipertensi di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian H1-nya itu adanya hubungan kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki usia 25 hingga 44 tahun dengan kejadian hipertensi di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Selanjutnya kita masuk ke tujuan umum, tujuan khusus, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama itu tujuan umumnya, mengetahui kejadian hipertensi pada karyawan laki-laki perokok usia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian tujuan khususnya itu ada tiga. Yang pertama yaitu mengetahui jumlah karyawan laki-laki perokok usia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang kedua, itu mengetahui jumlah karyawan laki-laki penderita hipertensi usia 25 hingga 44 tahun di
di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian terakhir, yang ketiga, yaitu mengetahui hubungan kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X dengan kejadian hipertensi. Kemudian kita lanjut ke manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi masyarakat, kemudian bagi subjek penelitian, institusi peneliti, kemudian yang terakhir yaitu untuk ilmu pengetahuan. Kita masuk ke kerangka teorinya. Jadi di sini ada faktor risiko, di mana faktor risiko ini berarti ada dari riwayat keluarganya, jenis kelamin, usia, ras, diabetes, kemudian stres, tingkat aktivitas, kemudian konsumsi alkohol, konsumsi kafein, dan juga merokok. Kemudian dari faktor fisiologisnya, itu dari usia, jenis kelamin, stres, mitigasi, dan juga jenis kelamin. Kemudian ada juga faktor pusat, yaitu kerja jantung, kemudian tahanan perikot, jumlah darah, dan juga lainnya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, di mana yang pertama kita bahas yaitu tentang desain penelitiannya. Yaitu desain penelitiannya yaitu menggunakan analitik observasional dengan desain cross-sectional. Kemudian tempat dan juga waktu penelitiannya yaitu di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan Juni pada tahun 2018. Kemudian untuk populasi targetnya itu karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun. Kemudian ada populasi terjangkau yaitu karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian ada juga sampel penelitian yaitu consecutive sampling, yaitu jadi besar sampelnya itu minimal yang dibutuhkan yaitu 2. Kemudian ada kriteria inklusi. Yang pertama yaitu karyawan laki-laki yang bekerja di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian yang kedua yaitu ada memiliki kebiasaan merokok, yang ketiga itu bersedia menjadi subjek penelitian, kemudian yang keempat itu berusia 25 hingga 44 tahun. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya, yaitu ada kriteria eksklusi, di mana yang pertama yaitu konsumsi makanan, alkohol, merokok, dan minuman yang mengandung kafein dalam waktu 30 menit sebelum pengukuran. Kemudian yang kedua itu melakukan aktivitas fisik atau berolahraga dalam waktu 30 menit sebelum pengukuran. Kemudian terakhir yang ketiga yaitu menderita hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lainnya seperti penyakit parenkim, ginjal, dan juga lain-lain. Kemudian cara kerja penelitiannya yaitu subjek penelitian adalah karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Pemilihan sampel itu berdasarkan pada subjek yang sudah ditentukan dan juga memenuhi kriteria inklusi. Tekanan darah diukur menggunakan tes tensimeter, air raksa, dan juga kuantitas rokok yang dikonsumsi itu didapatkan dengan cara membagikan kuesioner. Kemudian ada juga variabel bebas dan terikat, yaitu variabel bebasnya yaitu ada kuantitas rokok yang dikonsumsi, kemudian variabel terikatnya yaitu kejadian hipertensi. Kemudian ada juga kita bahas tentang definisi operasionalnya, yaitu pada variabelnya itu variabel hipertensi dan juga merokok. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu pengertian dari hipertensinya yaitu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 atau tekanan darah diastolik yaitu lebih dari sama dengan 90. Kemudian hasil ukurnya yaitu dengan kategori 1 itu non hipertensi, kemudian yang kedua itu hipertensi, kemudian alat ukurnya itu menggunakan tensimeter air raksa dan juga skalanya itu kategori. Kemudian yang kedua yaitu variabelnya itu merokok, yaitu pengertiannya tindakan menghisap asap tembakau yang terkandung dalam rokok. Hasil ukurnya kategori 0 itu ringan, kemudian kategori 1 itu sedang, dan juga yang kedua itu berat. Alat ukurnya itu menggunakan kuesioner. Kemudian kita masuk ke instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tensimeter raksa untuk mengukur tekanan darah responden, yang kedua yaitu stetoskop untuk mengukur denyut nadi pada tekanan darah responden, kemudian yang terakhir itu menggunakan kuesioner untuk mengambil data derajat rokok responden. Kemudian analisis datanya yaitu analisa menggunakan univariat dan juga bivariat.
menggunakan univariat itu menggunakan rata, median, dan juga proporsi. Kemudian bivariat itu menggunakan least square. Apabila probabilitas itu kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Kemudian apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima. Kita lanjut ke metode penelitiannya. Kemudian cara kerja penelitian, yaitu penelitian akan dilakukan terhadap karyawan laki-laki yang berusia 25 hingga 44 tahun yang bekerja di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik Universitas X. Kemudian pemilihan sampel itu secara konsekutif, sampling berdasarkan pada subjek yang sudah ditentukan dan juga memenuhi kriteria inklusi. Kemudian yang kedua, itu ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tekanan darah dari subjek yang sudah memenuhi kriteria inklusi dengan maksud penelitian mengetahui hubungan antara kuantitas rokok yang dikonsumsi dengan kejadian hipertensi, di mana subjek akan diminta ketersediaannya untuk melakukan pengukuran tekanan darah pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, itu sebelum dilakukannya pengukuran, subjek akan diberitahu dulu untuk tujuan dari penelitian ini dan juga cara pengukuran tekanan darah yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, itu ada subjek penelitian, yaitu akan diberikan informasi konsep, di mana sebagai persetujuan tertulis yang diberikan oleh peneliti kepada subjek setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian. Kemudian yang kelima, itu adalah penelitian, bahwa peneliti akan membagikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui kuantitas rokok yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian yang keenam, setelahnya peneliti akan melakukan pengukuran tekanan darah responden. Yang ketujuh, itu ada pengukuran dilakukan pada siang hingga sore hari. Tekanan darah meningkat di pagi hari, biasanya berpuncak pada